Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita perhatikan apa yang dikonsumsi oleh anak kita. Cilok, itu juga tepung. Kemudian cimol, bakso itu juga mengandung tepung. Kemudian cookies tanpa menyebut mereknya, ya, gabin, wafer, itu juga terbuat dari tepung. Itulah kesukaan anak-anak kita. Itu yang dikonsumsi hampir tiap hari, bukan hampir tiap hari memang ya, oleh anak-anak kita. Bisa dibayangkan berapa banyak tepung yang mereka konsumsi setiap harinya. Kira-kira ke pencernaan itu berat apa mboten? Itu berat ke pencernaan karena setiap hari anak-anak kita mengkonsumsi tepung dalam jumlah yang banyak. Lalu kita perhatikan air putih. Apakah konsumsi tepung ini selaras dengan air putih? Kalau kita tidak mandi 2 hari, gimana rasanya? Signifikansi air untuk tubuh kita itu tidak bisa dibantah. Merupakan hal yang sangat memprihatinkan ketika ibu-ibu sekarang menganggap atau tidak memperhatikan hal-hal dasar yang penting. Tepung setiap hari, buah dan sayur tidak setiap hari. Kemudian air juga sangat kurang. Air putih, anak-anak lebih suka air rasa-rasa. Jika konsumsi ini yang diteruskan, maka apa yang terjadi pada anak kita? Allah menciptakan kodrat, fitrah, takdir. Allah menciptakan ketetapan. Matahari terbit setiap hari. Dari arah mana ke mana? Itu adalah ketetapan. Kita diberi fitrah lapar. Termasuk tubuh ini punya fitrah. Punya cara kerja. Jelas tubuh itu butuh air. Kemudian lambung, kalau dia makan banyak tepung, berat akhirnya di lambung, terus nanti airnya juga lebih mudah mengotori ke pencernaan, ke usus besar. Ketika usus besarnya kotor, banyak yang tidak bisa keluar. Atau jangankan itu, ketika anak mengkonsumsi mengonsumsi tepung terlalu tinggi, terlalu banyak, terlalu ini bisa dari memang banyak atau setiap hari tadi. Nah akhirnya asam lambung itu naik. Karena kerjaannya terlalu berat. Kraus, telan. Posisi gabinnya, wafernya masih posisi besar-besar, kraus, saking enaknya. Belum lagi mengandung coklat. Nah itu bisa memicu kurang air dalam tubuh kita. Diserot oleh makanan yang tidak mengandung air ini. Ketika seperti itu, seperti itu saja asam lambung bisa naik. Nah untuk menggelontor ini, untuk mengolah ini juga butuh air. Blender aja loh. Kalau kita potongannya tidak kecil-kecil, kalau masih besar-besar, untuk bisa melumatkan butuh dibantu minyak atau butuh dibantu air putih. Nah sama seperti itu. Kemudian untuk membersihkan, bagaimanapun makanan seperti itu kan ada pengawetnya, ada residunya. Itu dibutuhkan air. Untuk mengolah bahan yang kering tadi juga dibutuhkan air. Untuk membersihkan sisanya juga membutuhkan air. Nah ketika tidak terpenuhi itu memicu asam lambung. Asam lambungnya naik, gasnya tinggi di dada, akhirnya apa? Makanan itu nggak turun sebetulnya. Makanan itu tetap di dada. Kenapa? Karena ketika asam lambung naik, gasnya tinggi. Nah, seperti kita nyapu terus ada angin, nah tentu saja tidak bisa turun, tidak bisa ke arah sana, tidak bisa ke arah yang dituju. Buyar kena angin. Tidak heran jika semakin hari umur manusia itu semakin pendek. Ternyata karena kita tidak berpegang kepada kebaikan. Di era yang serba terbuka, informasi ada di mana-mana justru membuat kita hidup dengan keinginan kita masing-masing. Memangnya satu hal yang tidak bisa dielakkan. Tapi sayang sekali hidup kita ini tidak berbasis kepada yang disebut nilai-nilai baik. Nah itu yang harus kita perhatikan. Harganya yang ditebus nanti harus mahal. Setiap keputusan apapun yang kita ambil itu terserah kita. Tapi ingat, hidup itu ada yang punya. Hidup itu milik Allah. Jadi semua akan kembali, yang baik yang buruk akan kembali.
Mohon dipertimbangkan lagi pola konsumsi anak-anak, juga pola konsumsi diri kita sendiri. Kalau kita tidak peduli dengan diri kita sendiri, maka tidak akan peduli pada anak-anak kita. Duit memang kita punya, tapi bukan berarti anak-anak boleh sembarangan. Ditinggal mati anak dan kita yang meninggalkan anak. Orang tua meninggalkan anak tentu saja lebih berat kalau kita ditinggal anak kita, karena mereka masih kecil. Dalam kesadaran kita, bahwa alam sadar kita tahu mereka masih punya harapan hidup yang panjang. Tentu kita akan sakit sekali ya. Mari kita perhatikan pola konsumsi kita. Mari kita berbasis hidup dengan kebaikan, berbasis pola konsumsi dengan kebaikan. Dimohonkan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.